Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Faisal Rizky Nasiruddin dengan NIM A11 2023 14954 dari kelas penambangan data A11.4505. Di sini saya akan menjelaskan tentang inti project dari course 1, yaitu Exploratory Data Analysis for Machine Learning. Ini ada instruksi projectnya, dan di sini ada program Python-nya. Kemudian di sini ada laporannya. Saya buat dengan format laporan seperti ini agar lebih mudah dalam menjelaskan. Lebih mudah dalam menjelaskan. Kemudian langsung aja yang pertama, tujuan project ini yaitu memahami kualitas data, menemukan insight bermakna, menyampaikan hasil analisis, dan menyiapkan data agar siap hipotesis testing dan lain-lain. Kemudian dataset dari thesis yang saya gunakan berasal dari UC Machine Learning Repository. Ini yang pertama, dataset dari Cleveland. Saya menggunakan dataset yang Cleveland dari hard thesis. Di sini belum memiliki header, maka harus saya tambahkan manual seperti ini. Kalau di program Python-nya, codingannya seperti ini. Dan ukuran dan struktur datasetnya, di sini jumlah data adalah 303 303 jumlah pasien. Kemudian kolomnya ada 14 fitur. Di sini variabel kolomnya mencakup karakteristik demografis, hasil pemeriksaan klinis, serta diagnosis penyakit jantung. Sedangkan variabel target merepresentasikan keberadaan penyakit jantung dan akan digunakan sebagai fokus utama analisis dan pengujian hipotesis. Sini lanjut, ada data summary dan definisi data variabel. Kita mengklasifikasikan variabel menjadi dua, yaitu numerik dan kategorikal. Dan juga menentukan target variabel utama. Di sini target pada awalnya memiliki 5 jenis, yaitu target 0 tidak memiliki penyakit jantung, target 1 sampai 4 memiliki penyakit jantung tergantung keparahannya. Ini saat putusan analisis, variabel target akan diubah menjadi binaria, yaitu 0 dan 1. 0 no heart disease, 1 heart disease present. Kemudian klasifikasi variabel, di sini variabel numerik ada age, stress, TPS, salah, outfit, age umur pasien, stress, TPS, tekanan darah, saat istirahat, salah, denyut jantung maksimum, dan seterusnya. Di sini variabel kategorikal, seks, CP, FPS, exam, slot, CA, dan ini adalah deskripsinya. Jadi beberapa variabel disimpan sebagai numerik, namun secara konsep bersifat kategorikal dan memerlukan encoding sebelum pemodelan. Ini ukuran datasetnya rapi, garis 3, 14. Ini kita tentukan masalah analisisnya, yaitu mengeksplorasi faktor-faktor klinis yang berhubungan dengan penyakit jantung serta menilai kualitas data sebelum melakukan pengujian hipotesis dan pemodelan mesin learning. Analisis berfokus pada identifikasi variabel yang memiliki hubungan signifikan dengan diagnosis penyakit jantung. Yang di data exploration plan, langkah ketiga, nah ini terdapat tujuan dan pertanyaan analitisnya. Langsung saja ke pendekatan analisis, yaitu yang pertama ada analisis univariate, seperti distribusi usia, kolesterol, tekanan darah, dan deteksi skewness dan outlier. Analisis bivariate, perbandingan variabel numerik terhadap target, dan slope dan violin plot. Bagian ketiga, analisis multivariate,
seperti korelasi antar variabel memberi dan heatmap korelasi. Dan ini rencana visualisasinya dengan kaitan hipotesis testing dan machine learning, yaitu hasil dari exploratory data analisis ini akan digunakan untuk merumuskan hipotesis statistik terkait faktor risiko penyakit jantung serta menemukan fitur yang relevan untuk pemodelan simulasi mesin learning. Mungkin langkah 4, exploratory data analysis. Kemudian ini saya lakukan analisis univariate sesuai tadi yang saya rencanakan. Kalau di program Python seperti ini bisa dilihat distribusi usia pasien menunjukkan konsentrasi terbesar pada rentang usia menengah hingga lanjut. Yang mengindikasikan peningkatan risiko penyakit jantung seiring bertambahnya usia. Kemudian analisis distribusi kolesterol. Di sini distribusi kolesterol menunjukkan adanya skelones ke kanan, serta beberapa nilai ekstrim yang mengindikasikan potensi outlier dan perlunya penanganan lebih lanjut menurut tahap pembersihan data. Dan analisis bivariat atau target versus variabel yang baik. Ini usia versus penyakit jantung. Dari visualisasi ini bisa dilihat pasien dengan penyakit jantung memiliki median usia lebih tinggi dibanding pasien tanpa penyakit jantung. Di sini median pasien tanpa penyakit jantung yang targetnya 0, yaitu antara sekitar 45 sampai 59, sedangkan yang target 1, 2, 3, 4 atau yang punya penyakit jantung yaitu mediannya di atas dari yang tidak punya penyakit jantung. Yang penyakit jantung maksimum analisisnya seperti ini, bisa dilihat pasien dengan penyakit jantung cenderung mencapai denyut jantung maksimum yang lebih tinggi. Wait. Oh ya, pasien tanpa penyakit jantung cenderung mencapai denyut jantung maksimum yang lebih tinggi dibanding pasien dengan penyakit jantung. Yang berarti terdapat hubungan negatif antara kapasitas jantung dan diagnosis penyakit. Ini yang tidak punya penyakit jantung, denyut jantung maksimumnya lebih tinggi. Dengan analisis variabel kategorikal, ini bisa dilihat penyakit jantung lebih tinggi terjadi pada pasien laki-laki dibandingkan pasien perempuan dalam dataset ini. Dan analisis multivariat atau korelasi, yang pertama heat-map korelasi. Di sini bisa dilihat heat variabel seperti CA, Olpik, dan tau menunjukkan korelasi yang relatif terhadap variabel target, sehingga berpotensi menjadi fitur penting dalam pemodelan. Yang CA, tau, dan Olpik heatmap-nya lebih tinggi dibanding yang lain. Bukan bahwa yang jelas bukan indikasi outlier pada variabel. Langsung saja ke langkah 5, data cleaning dan fitur engineering. Di sini kita akan menangani missing value secara eksplisit dan dapat bertanggung-jawabkan dan memastikan data sesuai. Menyiapkan fitur agar siap untuk berbasis testing. Di sini identifikasi missing value. Pada dataset dari bisnis ini pada awalnya memiliki missing values pada variabel CA dan tau. CA missing values 4, tau-nya missing values-nya 2. Dan padahal itu merupakan variabel finish penting dan memerlukan penanganan khusus. Strategi penanganan missing value-nya adalah
dan cara ini kenapa kita langsung terus semua baris, karena dataset hanya baris lalu menghapus terlalu banyak data dan CA dan tahu bersifat kategorikal. Strategi penanganannya adalah missing values pada variabel kategorikal akan ditangani menggunakan imputasi nilai modus tes. Ini imputasi missing value-nya menggunakan kode seperti ini. Setelah dilakukan perjalanan kode tersebut, maka semua missing value menjadi nol. Dan konversi target variabel agar agar apa target variabel hanya menjadi binary, yaitu nol tidak ada penyakit jantung dan satu ada penyakit jantung. Dan encoding variabel kategorikal, variabel yang kategorikal akan diidentifikasi, kemudian one hot encoding dan bentuk datanya. Kemudian feature scaling dengan menggunakan standardization untuk memastikan variabel numerik berada pada skala yang sebanding, hingga menghasilkan output data yang sudah bersih seperti ini. Jadi kesimpulannya, dalam pemberian data mencakup identifikasi dan penanganan si value tersembunyi, kemudian konversi variabel target menjadi benar, serta encoding variabel kategorikal menggunakan one-hot encoding. Dan itu standarisasi diterapkan pada variabel numerik untuk memastikan konsistensi skala sebelum analisis statistik dan pemodelan. Dan yang keenam, key finding dan insight. Di sini terdapat 5 key findingnya. Pertama, terus kita penyakit jantung. Analisis menunjukkan bahwa pasien dengan penyakit jantung cenderung memiliki usia yang lebih tinggi dibandingkan pasien tanpa penyakit jantung. Hal ini mengindikasikan bahwa usia merupakan faktor cukup penting yang perlu diperhatikan dalam menganalisis dan mencegah penyakit jantung. Ini diantara intinya adalah terdapat 5 insight yang ditemukan, dan di antara 5 insight tersebut dipilih insight tentang usia dan penyakit jantung. Bukan. Di antara ditemukan 5 insight tersebut, kemudian baru memformulasikan hipotesisnya pada langkah 7 ini. Di sini merumuskan minimal 3 hipotesis sesuai instruksi dari projectnya. Di list 3 hipotesis lewat found the dataset. Yang pertama ada hipotesis 1, usia dan penyakit jantung. Berikut rumusan hipotesisnya. Kemudian hipotesis 2 tentang penyakit jantung maksimum. Rumusan hipotesisnya seperti ini. Dan hipotesis 3 tentang jenis kelamin dan penyakit jantung. Kemudian yang ke-8 ada significance testing atau statistical test. Ini saya tidak menguji semua hipotesis, cukup satu hipotesis terkuat, tapi dengan pembahasan mendalam. Saya memilih hipotesis 2, TALAT, karena perbedaannya jelas saat EDA, kemudian variabelnya numerik dan sangat relevan secara medis. Ini hipotesis yang diuji, 0 atau 0 hipotesis, itu rata-rata denyut jantung maksimum atau kalah pasien dengan gangguan penyakit jantung sama atau H1 alternatif hipotesis. Itu rata-rata denyut jantung maksimum pasien dengan penyakit jantung lebih tinggi dibandingkan pasien dengan penyakit jantung. Yang sini menyiapkan data uji statistik. Ini pertama memisah jadi 2 kelompok dan cek pembuatan sampel.
Jadi grup yang tidak memiliki penyakit dan grup yang memiliki penyakit. Yang sampelnya di sini, grup yang tidak memiliki penyakit berjumlah 164, yang memiliki penyakit 139. Uji asumsi atau normalitas menggunakan Shapiro Wilk test. Di sini meskipun terdapat sedikit deviasi dari normalitas, ukuran sampel yang cukup besar memungkinkan penggunaan uji t-test berdasarkan central limit theorem. Kemudian melakukan independent sample t-test. Di sini arah hipotesisnya itu satu arah atau lebih tinggi, tetapi penyakit jantung lebih tinggi. Jadi arahnya ke lebih tinggi. Maka dilakukan one tail t-test. Codingannya seperti ini. Kemudian karena one tail test, maka p-value bagi dua. Itu menghasilkan nilai p-value sebesar 4,55 dan sekian, atau dalam bentuk desimalnya adalah 0,000455. Tulisannya adalah karena nilai p-value lebih kecil dari tingkat signifikansi atau 0,05, maka hipotesis 0 ditolak. Jadi hasil uji statistik menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik pada denyut jantung maksimum antara pasien dengan dan tanpa penyakit jantung. Pasien tanpa penyakit jantung cenderung memiliki denyut jantung maksimum yang lebih tinggi yang mendukung temuan pada tahap PPA. Dan visualisasinya, media notisis dan jantung maksimumnya di 170, kemudian ini yang berpenyakit jantung, denyut jantung maksimumnya di 100, sekitar 158. Kemudian kesimpulan, kesimpulannya proyek ini bertujuan untuk mengeksplorasi data disease Liban guna mengidentifikasi virus yang berhubungan dengan diagnosis penyakit jantung serta menilai kualitas data sebelum dilakukan pengujian hipotesis dan modelan mesin learning. Dan melalui proses eksplorasi data yang struktur, temukan bahwa beberapa variabel klinis seperti usia, penyakit jantung maksimum, dan tipe nyeri data memiliki hubungan yang kuat dengan kelihatan penyakit jantung. Dan itu analisis ini juga mengungkap adanya masalah berkembang dalam beberapa value tersembunyi yang berhasil ditangani pada data data. Ujian hipotesis menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang sangat signifikan secara statistik pada jenis jantung maksimum antara pasien dengan dan lalu tanpa penyakit yang memperkuat temuan pada tahap eksploratory data analisis. Jadi ini adalah key takeaways dari laporan ini, yaitu usia dan kapasitas jantung merupakan indikator penting dalam membedakan pasien dengan dan tanpa penyakit jantung. Kemudian variabel kalah terbukti memiliki perbedaan yang signifikan secara statistik antar kelompok pasien. Lalu pemeriksaan kualitas data sangat krusial karena dapat data medis dapat mengandung missing value tersembunyi. Dan terakhir, data telah berhasil dipersiapkan untuk analisis lanjutan dan pemikiran prediktif. Dan ini next steps-nya, kami selesai. Jadi begitulah penjelasan inti project dari course 1 Coursera yang saya kerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Faisal Rizky Nasiruddin dengan NIM 11 2023 149454 dari kelas penambangan data 11 4505. Ini saya akan menjelaskan inti project dari course kedua Coursera, yaitu Supervised Machine Learning Regression. Di sini adalah instruksi dari projectnya. Kemudian ini adalah program Python-nya.
Jadi langsung saja ke yang pertama, yaitu data summary. Ini yang pertama kita import Panda dan NumPy. Yang di langkah data summary ini fokus kita adalah memuat dataset, melihat ukuran data, menjelaskan variabel penting, dan menentukan target variabel. Jadi di sini kita load dulu dataset dari disease-nya. Ini kemudian ini adalah perwakilan data dari dataset tersebut. Dataset saya sama seperti saat inti project dari core 1, yaitu heart disease. Kemudian ini untuk ini jumlah datanya ada di garis 3, jumlah fiturnya ada 14. Kemudian ini CF info adalah untuk mengetahui tipe datanya dan untuk melihat apakah ada missing value. Jadi ringkasan di bagian ringkasan data ini seperti yang telah jelaskan, terdiri dari 303 data dan 14 variabel. Kemudian dataset ini memuat informasi medis pasien seperti usia, kadar kolesterol, tekanan darah saat istirahat, denyut jantung maksimum, serta atribut klinis lainnya. Kemudian variabel target dalam penelitian ini adalah target yang menunjukkan keberadaan penyakit jantung. Nilai 0 merepresentasikan tidak adanya penyakit jantung, sedangkan nilai lebih dari 0 menunjukkan adanya penyakit jantung dengan tingkat keparahan yang berbeda. Kemudian lanjut ke bagian 2, yaitu objective of the analysis. Di sini tujuan analisisnya adalah untuk mengkaji tujuan dari analisis dari inti project ini adalah untuk mengkaji hubungan antara berbagai atribut medis dengan keberadaan penyakit jantung. Penelitian ini bertujuan untuk membangun dan membandingkan beberapa model regresi linear guna mengidentifikasi model yang paling baik dalam menjelaskan dan memprediksi variabel target. Lalu analisis hasil regresi, proyek ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai faktor-faktor yang paling berpengaruh dalam memprediksi penyakit jantung serta menilai sejauh mana model regresi linear dapat digunakan secara efektif untuk tujuan tersebut. Kemudian bagian 3, yaitu model comparison. Yang pertama kita lakukan data cleaning sederhana terlebih dahulu. Hal ini diperlukan karena dataset disease punya nilai tanda tanya yang harus diubah dulu menjadi none. Kemudian setelah mengerang blok ini, maka nilai tidak valid akan dihapus, lalu data dibersihkan agar bisa diproses oleh modul regresi. Kemudian di sini kita akan memisahkan fitur dan target menggunakan voting seperti ini. Lalu di sini kita akan split data antara data train dan data test. Ini artinya 20% data untuk testing dan 80% data untuk training. Kemudian sini kita akan menggunakan membuat dan melatih model regresi. Kita akan menggunakan 3 model, yaitu linear regression, ridge regression, dan lasso regression. Pertama kita import terlebih dahulu ketiga model regresi tersebut, dan ini kode dari linear regression, ini kode dari ridge regression, dan ini kode dari lasso regression.
Kemudian di sini kita akan membandingkan hasil modelnya. Hasil model akan membentuk menghasilkan kolom seperti ini, yaitu model, MSE, dan R quadrat score. Berdasarkan perbandingan hasil model, terbentuklah kesimpulan seperti ini, yaitu dalam analisis ini, tiga model regresi linear dikembangkan dan dievaluasi, yaitu linear regression, ridge regression, dan lasso regression. Dataset dibagi menjadi data pelatihan dan data ujian untuk memastikan evaluasi kinerja model dilakukan secara objektif. Kemudian kinerja model diukur menggunakan mean square error atau MSE dan R square atau R quadrat. Hasil perbandingan menunjukkan bahwa ketika model menghasilkan nilai kinerja yang sangat mirip, yang mengindikasikan bahwa penerapan regulasi memiliki dampak yang terbatas dalam meningkatkan akurasi prediksi pada data sendiri. Kemudian di antara tiga model tersebut, ridge regression memperoleh nilai MSE terendah, itu 0,819609, dan R quadrat tertinggi, yaitu 0,481988. Di sini MSE yang lebih kecil sama dengan lebih baik, dan R kuadrat lebih besar yaitu lebih baik. Meskipun peningkatan kinerjanya dibandingkan linear regression dan lateral regression tergolong kecil, Ridge regression tetap dipilih sebagai model dengan kinerja terbaik dalam penelitian ini. Jadi kemiripan kinerja antar model menunjukkan bahwa hubungan antar variabel prediktor dan variabel target bersifat sebagian besar linear, serta penambahan teknik regularisasi tidak secara signifikan meningkatkan efektivitas model pada dataset ini. Kemudian bagian keempat yaitu key findings. Karena model yang terbaik tadi adalah model Ridge, maka key finding-nya diambil dari model Ridge regression tersebut. Di sini kita akan menggunakan ransel kode ini untuk melihat variabel mana yang berpengaruh positif, yang paling berpengaruh positif, dan variabel mana yang paling berpengaruh negatif. Ini kesimpulannya adalah, maksudnya variabel dengan nilai absolut koefisien terbesar yaitu mempunyai pengaruh yang lebih kuat. Jika koefisien positif akan meningkatkan nilai target, dan jika koefisien negatif maka akan menurunkan nilai target. Di sini temuan utama key findings-nya adalah model ridge regression menunjukkan bahwa jumlah pembuluh darah utama atau CA yang merupakan prediktor paling berpengaruh terhadap penyakit jantung dibandingkan variabel lainnya. Hal ini mengindikasikan bahwa kondisi pembuluh darah utama memiliki peran penting dalam menentukan tingkat keparahan penyakit jantung. Kemudian variabel penting lainnya yaitu jenis kelamin atau seks dan tipe nyeri dada atau CP, yang menegaskan bahwa faktor demografis dan gejala klinis berkontribusi dalam penilaian risiko penyakit jantung. Dan itu variabel yang berkaitan dengan aktivitas fisik seperti ST atau OLPIC, pengiriman segmen ST atau swab, dan angina akibat aktivitas atau exam yang memiliki pengaruh yang cukup signifikan, menunjukkan dampak stres fisik terhadap kesehatan jantung. Sebaliknya, variabel seperti kadar kolesterol, tekanan darah saat istirahat, dan usia menunjukkan pengaruh yang relatif kecil dalam model ini. Secara keseluruhan, hasil ini mengindikasikan bahwa indikator fungsional jantung dan respons terhadap aktivitas fisik lebih berpengaruh dibandingkan metrik klinis dasar dalam memprediksi penyakit jantung pada dataset ini. Dan bagian rumah yaitu limitation and next steps.
Ya, ini program Python-nya sesuai dengan ini instruksi, yaitu data summary, objective the analysis, total comparison, key finding, dan limitation next steps. Ini bagian 5 saya berisi meskipun mampu memberikan wawasan yang bermakna. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, yaitu model regresi yang digunakan menunjukkan performa prediksi yang masih tergolong moderat, yang ditunjukkan oleh nilai R kuadrat sekitar 0,48. Hal ini menandakan bahwa masih terdapat variasi pada data yang belum dapat dijelaskan oleh model. Selain itu, regresi linear mengasumsikan adanya hubungan linear antara variabel prediktor dan variabel target. Sementara data medis umumnya memiliki pola hubungan yang lebih kompleks dan tidak linear. Variabel target dalam dataset ini juga merepresentasikan tingkat keparahan penyakit jantung, sehingga pendekatan regresi linear kurang optimal dibandingkan metode klasifikasi. Untuk penelitian selanjutnya, penggunaan modelan linear seperti decision tree atau random forest dapat dipertimbangkan. Selain itu, mengubah pendekatan menjadi masalah klasifikasi serta menambahkan variabel daya hitung atau faktor genetik diharapkan dapat meningkatkan performa model dan kualitas analisis. Di situ penjelasan ini project Pro, penjelasan inti project course 2 Coursera dari saya, course 2 regression dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Rizky Nasiruddin dengan NIM ASPL 2023-14954 dari kelas penambangan data A11.4505. Ini saya akan menjelaskan inti project dari course ketiga, yaitu Supervised Machine Learning Classification. Nah, inti projectnya adalah di bagian ini. Kemudian saya sudah membuat program Python-nya. Ini yang langsung saja, yang pertama adalah problem definition dan data loading dengan objektif pada analisis. Jadi tujuan dari analisis ini adalah untuk memprediksi kemungkinan seorang menderita penyakit jantung berdasarkan atribut klinis seperti usia, tekanan darah, dasar kolesterol, dan hasil tes lainnya. Model yang dibangun akan difokuskan pada prediction, yaitu mengidentifikasi pasien berisiko tinggi penyakit jantung, kemudian interpretation, yaitu memahami faktor-faktor utama yang paling berkontribusi terhadap risiko penyakit jantung, lalu benefit bisnis atau stakeholder, yaitu membantu tenaga medis dalam early risk screening, mendukung mengambil keputusan psikologis data, dan menjadi dasar pengembangan sistem pendukung keputusan atau clinical decision support system. Dan ini dataset overview. Dataset yang digunakan sama seperti dua dataset yang saya pakai di penjelasan project sebelumnya, yaitu dataset Heart Disease Flatland yang berisi data klinis pasien untuk memprediksi adanya penyakit jantung. Data ini terdiri antara data demografis, data klinis, dan data hasil pemeriksaan medis. Ini ada variabel target yang menunjukkan apakah pasien memiliki penyakit jantung atau tidak. Yang pertama, import library utama, input keperluan visualisasi, dan input keperluan modeling. Dan kita loading data, kemudian kita loading datasetnya, lalu tambahkan header untuk masing-masing datanya, karena dataset aslinya tidak memiliki header. Di sini adalah contoh 5 data pertama. Ini ukuran datasetnya yaitu 303 data dan 14 fitur atau variabel. Ini informasi datasetnya, tipe datanya, dan ini adalah statistik ringkasnya. Kemudian bagian 2, data exploration dan cleaning. Ini kita akan mengecek apakah ada tanda-tanya di dataset atau ada missing value. Ini di CA Dental terdeteksi missing value. Kemudian
Langkah selanjutnya adalah kita akan mengganti tanda tanya menjadi 6. Sini masih ada. Mengatasi missing value-nya saya lakukan dengan metode median. Kemudian ubah target. Kemudian ubah target menjadi binary, yaitu 0, karena sebelumnya ada 0, 1, 2, 3, 4, diubah menjadi 0 dan 1 untuk keperluan analisis. Ini 0 tidak punya penyakit jantung, 1 memiliki penyakit jantung. Ini adalah distribusi dari harddisk target. Ini dataset memiliki distribusi kelas yang relatif seimbang, sehingga cocok untuk pendekatan supervised classification tanpa teknik sampling yang kompleks. Mungkin sini ada feature correlation heat map yang terlihat variabel val, CA, dan Xeng dan CD memiliki korelasi yang kuat dengan target. Ini summary-nya, eksplorasi summary data closing dan drilling adalah exploratory data analysis menunjukkan bahwa dataset mengandung beberapa missing value yang direpresentasikan oleh simbol tanda tanya, khususnya pada fitur CA dan K. Nilai tersebut dikonversi menjadi 6 dan diimputasi menggunakan median untuk menjaga integritas distribusi data. Kemudian target variabel diubah menjadi klasifikasi biner untuk membedakan antara pasien dengan dan tanpa penyakit jantung. Distribusi kelas relatif seimbang. Hingga dataset ini sesuai untuk pemodelan klasifikasi tanpa penanganan ketidakseimbangan kelas tambahan. Kemudian bagian 3 itu feature engineering dan data preparation. Pada langkah ini kita akan memisahkan fitur X dan target Y, melakukan feature scaling, melakukan train test click, dan menyiapkan data yang konsisten untuk semua model. Ini kode untuk memisahkan fitur dan target, kemudian cek bentuk datanya seperti ini, dan inisialisasi scaler atau standar scaler. Inisiasi scaler ini dilakukan karena logistic regression dan model linear itu butuh scaling, dan agar semua model adil dalam perbandingan. Kemudian di sini kita akan membuat tes data testingnya itu 20% dan data trainingnya 80%, dan menggunakan random set agar reproducible. Kemudian ini adalah distribusi target di train dan tes seperti ini. Kemudian masuk ke summary-nya. Dataset dipersiapkan dengan memisahkan variabel target dan fitur prediktor. Seluruh fitur dinormalisasi menggunakan standardization untuk memastikan konsistensi skala antar variabel. Data kemudian dibagi menjadi training dan testing dengan rasio 80-20 menggunakan stratified sampling untuk menjaga distribusi kelas yang seimbang. Jadi dataset hasil persiapan ini digunakan secara konsisten untuk seluruh model klasifikasi yang diuji. Kemudian masuk ke bagian 4 yaitu training classifier model. Ini kita akan melatih menggunakan 3 model klasifikasi berbeda, lalu menggunakan data yang sama dan membandingkan performa dasar. Ini yang pertama, codingan untuk mengimport masing-masing classifier model. Ini yang pertama ada logistic regression sebagai baseline-nya. Kenapa pakai logistic regression? Karena agar mudah dijelaskan kepada pemangku kepentingan, kemudian koefisiennya agar bisa menginterpretasi faktor risiko. Di sini codingannya, dan ini tampilannya dengan mendapat akurasi 0,87. Kemudian decision tree menggunakan decision tree karena aturan keputusannya mudah dipahami, kemudian cocok untuk interpretasi non teknis.
Ini emailnya, dan sini adalah akurasi yang didapatkan adalah 0,77. Yang ketiga, model ketiga random forest karena random forest itu ensemble jadi lebih stabil, kemudian akurasi random forest itu umumnya tinggi. Ini sini koordinatnya dan ini akurasinya mendapatkan akurasi 0,90. Dan ini adalah ringkasan performa dari modelnya dengan yang seperti ini, dan model dan akurasinya seperti yang stabil di sini. Ini model training summary-nya. Itu 3 model klasifikasi dilatih dan dievaluasi menggunakan data pelatihan dan pengujian yang sama untuk memastikan perbandingan performa yang adil. Logistik regression digunakan sebagai baseline model karena tingkat interpretabilitasnya yang tinggi. Tentu digunakan untuk memahami pola susun berbasis aturan, dan random forest digunakan sebagai model ensemble untuk meningkatkan performa prediksi. Ini hasil evaluasi menunjukkan bahwa random forest menghasilkan performa terbaik dengan value besar 90,16%. Diikuti oleh logistic regression dengan akurasi 86,8%. Decision tree menunjukkan performa lebih rendah dengan akurasi 77,05%. Kemungkinan ada keterbatasan dalam menangkap hubungan kompleks antar fitur. Secara keseluruhan, ini mengindikasikan bahwa pendekatan ensemble mampu memberikan peningkatan akurasi yang signifikan dibandingkan model yang lebih sederhana, meskipun dengan pengorbanan terhadap tingkat interpretabilitas model. Dan bagian 5 adalah model evaluation dan recommendation. Ini adalah tabel evaluasi model untuk bisnis oriented. Di sini logistic regression sesuai data tadi, strength-nya sangat interpretatif, stabil, tapi limitation-nya adalah kurang menangkap hubungan non-linear. Kemudian model tree akurasi seperti tadi, strength mudah jelaskan, limitation overfitting dan performa rendah. Dan model random forest, strength akurasi tinggi, robust, tapi limitation-nya kurang transparan. Ini interpretasinya adalah system tree dieliminasi karena performa paling rendah. Dan fokus pada logistic regression dan random forest. Ini rekomendasi model final sesuai yang ada di instruksinya. Jika future model as recommend as final model that best fits your needs. Berdasarkan hasil evaluasi performa dan kebutuhan prediksi, random forest direkomendasikan sebagai model final untuk analisis ini. Model ini menghasilkan tingkat tertinggi sebesar 90,15%, menunjukkan kemampuan yang terbaik dalam mengidentifikasi pasien dengan risiko penyakit jantung. Pun logistik regression menawarkan inovasi yang lebih tinggi, peningkatan akurasi yang diperoleh dari random forest dinilai signifikan dan lebih sesuai dengan kebutuhan riset dan oleh detection. Untuk mengurangi keterbatasan dan interpretabilitas, kita important dari random forest dapat digunakan sebagai pembekalan alternatif dalam menjelaskan faktor utama yang mempengaruhi posisi model. Ini dengan mempertimbangkan trade-off antara akurasi dan interpretabilitas, random forest memberikan keseimbangan terbaik untuk mendukung mengambil keputusan berbasis data dan dalam konteks klinis. Dan di sini lanjut kita lakukan feature importance dari random forest. Ini adalah codingannya. Ini tabel yang outputnya, dan ini adalah visualisasi feature importance. Ini falak feature importance memiliki nilai feature importance tertinggi, diikuti oleh CP, TAL, CA, H, dan seterusnya. Lalu akan saya jelaskan di drivernya, yaitu analisis feature importance dari model random forest menunjukkan bahwa beberapa variabel klinis memiliki kontribusi yang lebih besar dalam memprediksi risiko penyakit jantung. Itu dengan tingkat tinggi adalah heart rate achieve falak sesuai dengan visualisasi, mengindikasikan bahwa respons jantung dalam verifikasi merupakan faktor model dalam
menyebabkan pasien berisiko tinggi. Selain itu, chest pain dan kondisi klinis pasiennya serta nomor otomatis color plate fluoroscopy juga menunjukkan kontribusi yang signifikan terhadap fungsi model. Faktor-faktor ini mencerminkan kondisi kecil dan gejala jantung yang secara langsung berkaitan dengan keadaan penyakit jantung. Variabel demografis seperti usia atau S, serta indikator kesehatan seperti atherosclerosis dan kadar kolesterol atau colesterol turut berperan penting. Meskipun kontribusinya dari dua fitur klinis sama, baliknya fitur seperti fasting blood sugar dan resting electrocardiogram results memiliki pengaruh yang lebih relatif lebih kecil dalam model ini. Sesuai dengan visualisasi, jadi secara keseluruhan hasil ini menunjukkan bahwa indikator format jantung dan kondisi klinis spesifik lebih dominan dibandingkan faktor demografis sederhana, sehingga memberikan insight yang berharga bagi proses screening dan evaluasi risiko penyakit jantung. Dan bagian 6 adalah summary key finding dan next step sesuai ikuti ini. Yang pertama, summary key finding and insight harus menunjukkan bahwa mesin scaling dapat digunakan secara efektif untuk memprediksi risiko penyakit jantung berdasarkan data klinis pasien. Jadi model klasifikasi yang diuji, random forest memberikan performa terkait dengan akurasi sekitar 90,60%. Jadi hanya pilihan yang paling sesuai untuk kebutuhan prediksi risiko. The analysis feature importance mengungkapkan bahwa maksimum harga aktif jenis dari data seperti indikator kondisi seperti thalassemia dan jumlah model utama merupakan faktor paling berpengaruh dalam proses jantung penyakit jantung. Pertamanya dominan dibandingkan variabel demografis sederhana menunjukkan bahwa biologis dan fisiologis dan kondisi struktural jantung memainkan peran penting dalam risiko penyakit jantung. Jadi semua ini memberikan insight bahwa pendekatan berbasis data dapat mendukung proses early risk screening, membantu nakes memberikan risk pasien lebih tinggi secara lebih akurat dan konsisten. Dan suggestion for next steps itu meningkatkan kualitas dan interpretasi model masa mendatang beberapa langkah lanjutan dapat dikembangkan, sama penambahan fitur tulis yang lebih detail seperti riwayat merokok, indeks massa tubuh atau BMI, dan riwayat keluarga penyakit jantung. Konferensi meningkatkan kemampuan model dalam menangkap faktor yang belum terwakili. Kedua, penerapan teknik kualitasnya lebih kuat seperti cross validation serta eksplorasi model gender compatibility dan financial values dapat membantu meningkatkan kepercayaan terhadap hasil model, terutama dalam konteks penggunaan klinis. Dan yang terakhir, model ini dapat dioperasi ulang pada tulisan yang besar dan beragam untuk memastikan generalisasi yang lebih baik sebelum diintegrasikan ke dalam sistem mendukung keputusan medis. Jadi cukup sekian penjelasan inti project yang saya kerjakan dari course 3 ini. Terima kasih menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.